Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesunian bunyinya dah. Ibu-ibu dah ada kedengaran suaranya. Saya ulangi sekali lagi. Kasih pantun dulu ya. Wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Wah, kencangnya amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati guru kita Kiai Lohot Hasibuan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan rasa syukur, alhamdulillah, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Jauh-jauh hari kita berharap bisa dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita berdoa di bulan Rajab, kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, sampailah kita pada bulan Ramadan. Bahkan sekarang sudah malam yang ke-12, hampir masuk pertengahan, tanpa terasa oleh kita. Cepat nian rasanya, ya tak? Nah gitu. Memang kalau sesuatu yang tidak ditunggu-tunggu itu rasanya cepat. Kalau kita nunggu, alamonian rasanya. Betul tak tuh Pak? Nah, apalagi bapak-bapak nunggu istri belanja, lamonian rasanya. Nah gitu. Jadi kalau begitu ndak usah ditunggu-tunggu, insya Allah terasa sebentar saja rasanya. Nah jadi yang punya utang ndak usah ditunggu-tunggu, jalani saja. Insya Allah tidak terasa. Enak. Nah gitu. Begitu juga ceramah. Pokoknya ceramah ini nikmati saja supaya tidak terasa, ya kan? Cuman itulah pula ceramah itu tak terasa cepatnya berakhir. Itu ada dua. Pertama, kena ceramahnya enak. Yang kedua, bapak tuh tidur. Akhirnya cepat, tak terasa kan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita, ketika kita dalam suasana genting, katakanlah kita butuh bantuan dan pertolongan, maka andai kata ketika itu datang pertolongan, maka tentu semua akan merasa senang. Ketika kita misalnya kehabisan dana untuk pembangunan rumah, pembangunan masjid, lalu datanglah orang untuk membantu belikan semen, senang tak rasa hati Pak? Senang.
Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah, lalu ditanya tentang amal baik, amal buruk kita. Maka di situ saat-saat yang genting, ketika amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita, maka kita tentu sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Nah, dalam bahasa agama ada yang namanya syafaat. Syafaat ini adalah pertolongan, sehingga dengan syafaat itu insya Allah akan membantu dan mendongkrak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertolongan ini sangat kita harapkan. Nah, bapak-bapak, dalam bulan ini, dalam bulan Ramadan ini, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tak tanggung-tanggung memberikan dua yang dapat nantinya memberikan syafaat kepada kita pada saat penting untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan, as-siyamu wal qur'anu yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah, bahwa puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini bahwa ada dua dalam momentum Ramadan ini Allah berikan kepada kita wahana, fasilitas bagi kita yang akan dapat memberikan syafaat. Yang pertama adalah puasa. Ada apa dengan puasa sehingga puasa membantu kita? Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kelanjutan hadis menjelaskan bahwa puasa itu nanti di hari kiamat, pada saat kita genting menghadapi pengadilan Allah, dia akan datang kepada Allah, dia akan berdoa kepada Allah. Kata puasa, kata siam, ya Allah, ya Tuhan, karena aku hambamu ini berpuasa, dia berlapar-lapar di siang hari, maka aku mohon kepadamu ya Allah, berikan izin kepadaku agar aku dapat memberikan syafaatku kepadanya. Itu puasa. Dengan demikian, maka istimewa betul ini puasa bapak-bapak. Ternyata dia mampu nanti memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Tidak saja Nabi, tidak saja yang lain-lainnya. Ternyata ibadah puasa yang kita lakukan hari ini, dia akan dapat memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Maka itu bapak-bapak, yang jelas apabila ingin puasa kita akan datang nantinya memberikan syafaat, ayo seriuslah kita puasa. Yang namanya puasa mulai dari tulu'is syam, tulu'il fajar, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kita melakukan menahan daripada minal akli wasyurbi, menahan daripada makan dan minum. Ternyata itu hanya standar puasa. Tetapi apabila kita ingin lebih berkualitas lagi, maka tidak saja menahan lapar dan dahaga. Maka Imam Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 macam. Ada puasanya orang awam yang hanya menahan lapar dan dahaga, yang siang hari dia berlapar-lapar, cuman 5 menit lagi menjelang beduk berbunyi dia tidak tahan lagi. 5 menit lagi menjelang orang azan
Sudahlah nasi dikuah-kuahi, kemudian cendol sebelah kanan, jisamsu sebelah kiri. Begitu beduk berbunyi, mulailah. Ya, apa yang ada di depan tu tahu, tempe, toge masuk galo. Tak bertali plastik masuk. Kenapa? Tak sabar lagi. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kulu washrabu wala tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, standar makannya Rasulullah itu sulusu lisyarbi, lisulusu lil akli. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga napas. Itulah yang diajarkan Nabi. Tapi kenapa orang hari ini kadang-kadang berbuka itu pukul 1 ronde, sehingga tadinya tahu, tempe, toge, takir, tapoyak, tali plastik pun masuk. Sudah itu teler, dak lagi sembahyang tarawih. Mudah-mudahan kita jangan macam itu, Pak ya. Ya Bu, masih ada belakang tu. Kalau lah tidur situ. Itu baru satu. Jadi mari kita berupaya puasa ini harus berkualitas. Itu yang pertama, agar nanti dia akan datang kepada kita, memberikan pertolongan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Bagaimana mungkin dia akan membantu kita nantinya sementara kita menjalankan ibadah puasa dengan tidak berkualitas. Puasa jalan terus, ngomongin orang pun jalan terus, puasa jalan terus, ngambil hak orang pun jalan terus. Bagaimana mungkin dia akan memberikan syafaatnya kepada kita? Lalu yang kedua, Al-Quran. Al-Quran nanti akan datang memberikan syafaat. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, ya Tuhan, karena aku dia dalam bulan puasa tidak tidur-tidur membaca dan mentadarus Al-Quran, maka oleh karena aku itu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, izinkan aku memberikan syafaatku kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan daripada Al-Quran, memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Maka oleh karena itu kembali Rasulullah menegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat. Banyak lagi hadis yang lain tentang keutamaan Al-Quran. Orang yang ijtama'a fi baitin min buyutillah, orang yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna, mereka mentilawah Al-Quran, mentadarus Al-Quran, kumpul bersama di masjid, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan nantinya mereka mendapatkan ketenangan batin disebabkan dari bacaan tadarus Al-Quran itu. Dia akan mendapatkan ketenangan batin. Wa khuffathumul malaikah, akan dinaungi oleh malaikat rahmat. Wa khasyathumur rahmah, ya. Nah, maka oleh karena itu ternyata bacaan Quran itu tidak saja manfaat bagi kita di dunia ini, tapi akan berpengaruh kepada dunia akhirat nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Maka oleh karena itu Bapak-bapak, mari momentum Ramadan, kesempatan yang diberikan kepada kita ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sebanyak-banyaknya mentadarus dan menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita semua mendapatkan dua syafaat ini. Pertama, syafaat dari puasa kita sendiri. Kedua, syafaat dari Al-Quran. Dengan syafaat ini, insya Allah
kita semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.